Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul Convolutional Neural Network. Pada video keempat ini kita akan mempelajari beberapa arsitektur CNN yang sering dipakai. Sama seperti arsitektur ANN lainnya, terdapat 3 bagian utama pada jaringan CNN, yaitu input layer, hidden layer sampai di sini, dan output layer. Hidden layer pada CNN itu minimal memiliki satu convolutional layer dan fully connected layer. Convolutional layer sendiri dapat terdiri atas 3 tahap, yaitu konvolusi, detektor yang biasanya berupa fungsi aktivasi relu, dan pooling. Hasilnya berupa feature map. Nah, untuk bisa menjadi input dari fully connected layer, baik di hidden layer ataupun langsung ke output layer, perlu dilakukan proses flattening. Flattening merupakan proses transformasi kumpulan feature map hasil dari convolutional layer menjadi satu vektor yang akan menjadi input dari fully connected layer, baik di hidden layer ataupun output layer. Sebagai contoh, ketika kita memiliki feature map yang ada di sebelah kiri, ini akan diubah menjadi vektor dengan menghubungkan nilai terakhir pada setiap baris dengan nilai pertama di baris berikutnya. Mari kita lihat arsitektur CNN Linet 5 yang diusulkan oleh Liken tahun 98 untuk membaca atau mengenali digit. Inputnya adalah karakter 32 kali 32. Kemudian digunakan 6 filter 5 kali 5 sehingga menghasilkan feature map berukuran 28 kali 28. Kemudian detektornya menggunakan relu, lalu poolingnya menggunakan ukuran 2 kali 2 dengan average. Nah, ini adalah satu convolutional layer pertama. Kemudian convolutional layer yang kedua itu menggunakan 16 filter 5 kali 5 untuk tahap konvolusinya, sama relu juga untuk detektornya, dan poolingnya 2 kali 2 average. Kemudian selanjutnya disambung dengan 2 fully connected untuk hidden layernya dan 1 fully connected untuk output layernya. Sekarang kita lihat lebih detail tahapan konvolusi C1, di mana dia menerima input 32 kali 32, kemudian menghasilkan feature map 28 kali 28. Hal ini sesuai dengan rumus kita sebelumnya untuk output dimension dari 6 filter dengan filter berukuran 5 kali 5 akan menghasilkan feature map 28 kali 28 kali 6. Nah, selanjutnya jumlah parameter yang akan di training, karena ini adalah share parameter, sebanyak 156 dari koneksi yang dilakukan sebanyak 122.000. Untuk pooling stage S2 ini menggunakan ukuran 2 kali 2 average dan non-overlap, sehingga feature map yang dihasilkan adalah 14 kali 14 kali 6. Untuk versi yang biasa kita gunakan menggunakan keras dari TensorFlow, biasanya untuk pooling itu tidak ada parameter yang ditrain. Tetapi dari paper Liken yang aslinya itu terdapat 12 parameter, yaitu setiap feature map, setiap channelnya itu memiliki satu koefisien dan satu bias. Oleh karena itu terdapat 12 parameter. Untuk tahapan konvolusi C3, ini adalah bagian dari convolution layer yang kedua, digunakan 16 filter 5 kali 5. Feature map yang dihasilkan adalah 10 kali 10 kali 6. Nah, jumlah trainable parameternya seharusnya adalah dari 6 feature map ke 16 filter menjadi 16 feature map itu sebanyak 2416, tetapi dengan supaya jumlah parameternya lebih sedikit dan setiap kernel belajar dari
mempelajari feature yang berbeda, maka dilakukan suatu konfigurasi sehingga setiap kernel atau setiap filter itu tidak belajar dari feature map yang sama. Hal ini diatur 6 filter belajar dari 3 feature map saja, 9 filter belajar dari 4 feature map, dan 1 filter belajar dari semua feature map, sehingga totalnya 1516 parameter saja. Sekarang kita bisa melihat implementasi Linet 5 di Keras atau TensorFlow Keras. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tahapan konvolusi dan detektor yang menggunakan, misalnya di sini menggunakan ReLU, itu menjadi satu layer sendiri, kemudian pooling juga dianggap sebagai satu layer tersendiri, begitu juga flatten. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya kalau kita kembalikan ini dua layer pertama ini merupakan satu convolutional layer yang pertama, begitu juga dua ini menyatakan satu convolution layer kedua, lalu di flatten, kemudian masuk ke dua fully connected layer, baru setelah itu ke output layer. Selanjutnya kita bisa lihat summary dari arsitektur Linet 5 ini. Terdapat layer apa saja, kemudian jumlah parameter dan dimensinya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, tetapi untuk convolutional layer yang kedua, asumsinya semua parameter, semua feature map digunakan. Kemudian yang dense juga sama, sehingga totalnya adalah 61.706 parameter. Arsitektur CNN lainnya selain Linet itu ada AlexNet, ada VGG, Inception, ResNet, Exception dengan berbagai versinya. Ini banyak digunakan karena implementasinya banyak tersedia dan pre-train modelnya pun bisa digunakan langsung. Ini adalah contoh arsitektur CNN untuk klasifikasi kalimat. Biasanya satu kalimat direpresentasikan sebagai matriks di mana satu vektor ini menyatakan satu kata. Lalu, setiap filter direpresentasikan dengan lebarnya sama dengan input, karena ini menyatakan satu kata sehingga tidak boleh dipotong. Kemudian, yang berbeda atau bervariasi adalah panjang atau jumlah barisnya, jumlah baris dari setiap filter yang bisa disebut menyatakan n-gram. Ya, selanjutnya sama seperti untuk image, penggunaannya sama persis sehingga menghasilkan output layer yang dipakai untuk menentukan kelas. CNN sering digunakan sebagai feature ekstraktor otomatis. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah arsitektur CNN yang kemudian diharapkan dapat menghasilkan satu feature vektor, suatu representasi yang kemudian menjadi input untuk classifier yang lain. Contohnya di sini adalah XGBoost. Arsitektur ini digunakan oleh Anissa untuk TA-nya dalam analisis sentimen. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari arsitektur CNN, kita sudah juga melihat contoh salah satu arsitektur, yaitu Linet 5, lalu implementasinya di Keras. Video berikutnya itu adalah video terakhir, kita akan mempelajari backpropagation untuk CNN.